Pertanyaan, gaji UMR versus gaya hidup mewah, bisa gak sih? Terdengar seperti paradoks yang sering jadi bahan perbincangan di warung kopi, lini masa media sosial, bahkan forum finansial. Di satu sisi, ada keinginan untuk hidup nyaman, stylish, dan eksis. Di sisi lain, realita angka di slip gaji tampak terlalu kecil untuk semua impian itu. Gaji UMR, atau upah minimum regional, memang dirancang sebagai batas minimum penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Namun, ketika kebutuhan dasar itu berbenturan dengan standar hidup media sosial, pertanyaannya bukan cuma, bisa gak? Tapi juga, seberapa jauh kamu mau mengorbankan kenyataan demi ilusi? Bagi sebagian orang, gaya hidup mewah tak selalu berarti mobil sport dan liburan ke Eropa. Dalam konteks urban milenial dan Gen Z saat ini, mewah bisa berarti ngopi setiap sore di kafe estetik, pakai iPhone keluaran terbaru, langganan Netflix, makan di resto Korea, dan sesekali staycation. Semua itu tampak seperti kebutuhan biasa di feed Instagram, tapi untuk seseorang yang bergaji UMR, katakanlah sekitar Rp4-5 juta di kota besar, pola konsumsi semacam ini dapat menggerus keuangan dalam hitungan minggu. Bahkan sebelum tengah bulan, dompet dan rekening bisa kosong, sementara utang kartu kredit atau paylater mengintai dengan bunga tak kasat mata. Meski begitu, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan keinginan untuk menikmati hidup. Semua orang ingin merasakan kemewahan, bahkan hanya sesekali. Namun pertanyaannya kembali ke kemampuan. Apakah kemewahan itu dibayar tunai atau dicicil dengan masa depan? Apakah kamu hidup untuk memenuhi standar orang lain, atau untuk membangun kehidupan yang stabil dalam jangka panjang? Beberapa orang memang pintar bermain strategi. Mereka membagi waktu dengan menjadi freelancer di luar jam kerja, membangun usaha kecil-kecilan online, atau berhemat dalam banyak aspek demi 1-2 pos gaya hidup yang mereka anggap penting. Tapi banyak juga yang terjebak, hidup dari gaji ke gaji, tanpa tabungan, dengan utang konsumtif yang terus menumpuk. Seringkali, gaya hidup mewah yang dipaksakan justru menciptakan tekanan mental tersendiri, kehilangan makna hidup, merasa gagal, dan terjebak dalam lingkaran pembanding sosial yang tak berujung. Jadi, jawabannya, bisa gak hidup mewah dengan gaji UMR? Secara teknis mungkin, secara psikologis melelahkan, dan secara finansial tidak berkelanjutan. Jika tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, yang terjadi bukanlah kenaikan kelas sosial, melainkan jebakan gaya hidup yang menggerus peluang untuk masa depan yang aman dan mandiri. Hidup di tengah kota dengan gaji UMR sering kali terasa seperti berjalan di tali yang ditarik kencang. Satu langkah salah, dan kamu bisa jatuh dalam lubang utang, stres finansial, atau penyesalan jangka panjang. Di tengah gempuran gaya hidup digital dan tekanan sosial dari media, menjaga gaya hidup tetap seimbang sesuai penghasilan bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Justru dari kesadaran akan keterbatasan itulah seseorang bisa membentuk pola hidup yang realistis, sehat secara finansial, dan penuh kendali diri. Kuncinya adalah mengenali ritme penghasilan dan membangun gaya hidup yang mengikuti alur itu, bukan sebaliknya. Banyak orang jatuh ke dalam jebakan, ingin terlihat mapan,
padahal secara finansial belum siap. Gaji UMR, sekitar 4-5 juta di kota besar, sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar jika dikelola dengan bijak. Namun ketika semua hal ingin dipenuhi sekaligus, kafe kekinian, gadget terbaru, fashion branded, liburan dadakan, yang terjadi adalah kekacauan anggaran dan perasaan cemas di akhir bulan. Gaya hidup seimbang bukan berarti hidup seadanya, tapi hidup dengan prioritas yang jelas. Kamu tetap bisa nongkrong, tapi mungkin cukup sekali seminggu. Kamu tetap bisa belanja, tapi kamu tahu mana yang kebutuhan dan mana yang cuma keinginan sesaat. Dengan gaya hidup seimbang, kamu tidak meniadakan kesenangan, tapi kamu menyesuaikannya dengan kemampuan. Di sini, kemampuan menunda kepuasan, delayed gratification, menjadi aset paling berharga. Misalnya, dengan menyisihkan 10-20% gaji untuk tabungan atau dana darurat di awal bulan, kamu sudah memberi ruang aman dalam keuanganmu. Sisanya, kamu atur secara proporsional untuk kebutuhan harian, transportasi, dan hiburan. Jika memungkinkan, mencari sumber penghasilan tambahan bisa memberi napas lebih lega, tapi yang utama adalah menghindari gaya hidup reaktif, di mana kamu membeli atau melakukan sesuatu hanya karena semua orang melakukannya. Salah satu fondasi dari gaya hidup realistis ala UMR adalah kesadaran diri. Kesadaran bahwa kamu tidak harus mengikuti standar hidup orang lain. Kesadaran bahwa kekayaan sejati tidak datang dari konsumsi berlebihan, tetapi dari kemampuan membangun fondasi keuangan yang sehat secara bertahap. Dan kesadaran bahwa hidup yang teratur, tidak tergantung utang konsumtif, jauh lebih nyaman daripada pencitraan semu yang habis dalam seminggu. Jadi, gaya hidup seimbang bukan berarti mengurung diri dari dunia luar atau hidup dalam keseragaman tanpa warna. Justru sebaliknya, ia adalah hidup dengan kendali, bukan terbawa arus. Dengan penghasilan yang mungkin terbatas, kamu bisa tetap punya ruang untuk tumbuh, bermimpi, dan menikmati hidup, asal kamu tahu batas, dan tahu mana yang layak diperjuangkan.